Kami bersyukur bisa kembali berbincang dengan Dr. Victor Dinambunan Eporus HKBP. Ini sesuatu hal yang harus kami syukuri di tengah kesibukan beliau masih memberi waktu untuk Ternama Podcast. Kami langsung saja bertanya karena banyak hal yang harus kita gali, terutama belakangan ini di media sosial yang begitu masif menghujat dan membuli Eporus. Kasus belakangan ini ketika ada pertemuan Eporus dengan Bapak Yusuf Kalla, ini juga diseret-seret seperti politik begitu. Rekam jejak digitalnya kan masih ada. Sesudah potongan video itu beredar luas, nah masing-masing kasih pendapat sudah termasuk ada tanda kutip kegaduhan lah ya di media sosial. Saya langsung kasih sebuah pernyataan yang intinya ada dua yang saya mohonkan. Yang pertama, kalau yang beredar itu tidak dari Pak Yusuf Kalla atau bukan itu maksudnya, supaya dilakukan klarifikasi, supaya bisa dicegah ini kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, saya juga mohon waktu itu, kalau itu memang betul seperti itu pernyataan beliau, sudut pandang beliau bahwa Kristen itu membunuh orang, Islam itu sahid, saya sampaikan waktu itu kalau itu memang betul sikap beliau, pemahaman beliau, ya beliau meminta maaf. Nah, berselang mungkin 2 hari ya, ada klarifikasi dari juru bicara beliau. Saya tidak persoalkan, yang paling penting ada orang yang mempersoalkan, kan juru bicara, Pak JK nggak bicara. Saya memahami kalau untuk yang baik, nggak usah terlalu kita persoalkan yang bukan substansi. Nah, kan sudah ada klarifikasi dari juru bicara Pak Yusuf Kalla, itu potongan. Nanti sudah itu berselang berapa jam, saya juga menemukan rekaman yang utuh dan saya dengarkan 2 kali. Saya berkesimpulan, itu yang saya sampaikan, berkesimpulan bahwa yang saya pahami Pak JK tidak melakukan penistaan di situ. Nah, karena itu teman-teman beberapa tidak perlu saya sebutkan mengusulkan supaya ada pertemuan dengan Pak JK. Ya karena tujuan kita untuk rukun, penuh persaudaraan, ya sangat baik. Dan Pak JK menyambut positif untuk bertemu. Hal-hal seperti ini kan harus kita dukung. Tujuan kita bagaimana supaya tercipta kehidupan masyarakat yang penuh ketenangan, kedamaian, supaya kita bisa fokus untuk membangun, fokus untuk hal-hal yang baik. Kalau dari sudut Alkitab kita melihat mengampuni itu kan jelas bagian dari iman Kristen dan diajarkan Yesus. Tentang cara pendekatan dari Eporus juga dibicarakan di media sosial karena menjumpai Yusuf Kalla. Boleh dijelaskan lebih dalam secara teologi ya mungkin bagi kita jemaat agar paham bahwa apa yang dilakukan Eporus itu bukan gerakan politik atau yang pertama, sekiranya ya Pak Yusuf Kalla salah pun, sekiranya mengandaikan itu, makanya saya bilang meminta maaf saja supaya ini tenang dan kita ampuni juga, walaupun salah kita ampuni. Itu ya Yesus sendiri mengatakan malah musuh harus diampuni. Jadi bukan sikap gereja, bukan pribadi. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Jadi sekiranya dia salah pun, ya kita, tanggung jawab kita untuk mengampuni. Apalagi, karena ya video itu yang menjadi masalah utama. Saya tidak campur aduk kalau ada yang kasus-kasus yang lain, saya tidak melihat itu. Karena fokus ke ini persoalan video yang dipotong itu. Dan seperti yang saya pahami tidak salah, jadi nggak perlu mengampuni Pak Yusuf Kalla karena tidak saya temukan dia bersalah dalam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dan juga ini memang komentar-komentar yang disampaikan ke saya, mengapa Eporus pergi menjumpai, mengapa bukan Yusuf Kalla datang ke pihak raja gitu kan. Lagi-lagi ajaran Tuhan Yesus apa? Tugas tanggung jawab orang Kristen itu pembawa damai. Tidak dikatakan penuntut damai, peminta damai. Ya kan? Jadi saya datang, secara praktisnya juga ya nggak memungkinkan Pak Yusuf Kalla misalkan datang kepada sekiranya apapun.
Ya saya datang bagian dari amanat Tuhan Yesus, pembawa damai, pembawa kemanapun. Enggak. Jadi lagi-lagi jangan kita persoalkan hal-hal yang tidak terlalu substansi. Kan yang paling penting isinya, perjumpaannya, bahwa kita ini bersaudara, bahwa kita ini sama-sama mau rukun, mau membangun bangsa ini. Dimanapun tempatnya nggak jadi soal. Banyak tafsir yang liar juga menyebut bahwa pihak HKBP yang mengkontak pihak dari Pak Yusuf Kalla. Bisa kita dapat penjelasan dari Porus, bagaimana awal pertemuannya sebenarnya? Kami dengar juga pertemuan itu di Brawijaya, di rumah Pak Yusuf Kalla. Yang jelas, ya komunikasi dengan saya beberapa teman, lebih dari satu, beberapa teman. Dan saya tidak cek apakah ini komunikasi dulu dengan Pak JK atau ini inisiatif, tapi saya hanya melihat pentingnya bertemu dengan Pak JK. Nah, bertemu. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu apakah sudah ada komunikasi, apakah ini permintaan Pak JK atau ini murni inisiatif teman-teman. Memang sampai sekarang saya tidak tahu. Tetapi yang berbicara kepada saya beberapa orang dengan pikiran, dan saya juga berpikir sangat baik bertemu dengan beliau, ya makanya terjadi perjumpaan itu. Dan lagi-lagi nggak usah, menurut saya hal-hal seperti ini kan nggak terlalu penting yang sampai ke sana. Ya. Tapi banyak juga mempersoalkan ketika Opui mengulosi Yusuf Kalla, dan banyak yang merasa itu tidak tepat begitu. Iya. Apa pendapatnya Porus? Ya, mengapa itu salah? Karena tadi itu mungkin pemikiran bahwa Yusuf Kalla ini salah dalam hal itu. Nah, lagi-lagi sekiranya bersalah pun, ya kita ulusi bahwa dia saudara kita doakan supaya sia-sia. Dan perlu kita juga lihat rekod soal mengulusi, ya saya mulai dari sekjen, tak terhitung banyak yang saya ulusi, yang baik yang datang ke kantor pusat, baik yang kita kunjungi, dan bukan hanya Kristen, juga penganut agama lain, juga pejabat kita kasih ulus. Bukan ulus yang pertama yang saya sematkan. Itu merupakan tradisi kami di HKBP. Coba kita lihat, saya kebanyakan posting di Facebook yang siapa yang saya ulusi gitu kan. Jadi sama. Jadi kita menyampaikan ulos bahwa kita ini bersaudara, kita menyampaikan ulos bahwa kita mendoakan Pak JK sehat dan bisa dipakai oleh Tuhan Maha Kuasa untuk damaian, untuk terciptanya kehidupan yang rukun, toleran, itu. Sebagai pimpinan gereja HKBP 6 juta jiwa, ya, tentu kita juga tanya bagaimana perasaan Porus begitu masifnya, bahkan sadis kalau kita sebut, pernyataan-pernyataan di media sosial. Ini kan juga orang-orang Kristen, kalau kita lihat berarti kita juga harus mengaca diri kita belum memahami sepenuhnya apa Injil, apa kasih itu. Ini juga dua yang utama. Satu, kami tidak bisa memastikan bahwa yang membuli respon negatif ini warga HKBP. Tidak bisa kami, karena tidak ada informasi ketika dia mengatakan sesuatu. Bahkan teman-teman cek, ini ada yang baru dibuka ini akunnya, ada masih 3 teman. Jadi ada yang mengatakan memang diduga ada pekerjaan buzzer juga gitu. Nah, itu satu dulu. Begitu banyaknya, nah ini bisa pekerjaan orang tertentu, sebetulnya tidak sebanyak itu. Nah, itu. Yang kedua, kalaupun ini warga HKBP atau bukan warga HKBP, di sini menurut saya mengingatkan kita semua ya, bahwa tugas kita ke depan ini tidak ringan. Dalam artian bagaimana supaya kita ini, seperti kemarin saya tulis, memadukan Kristen ini sebagai identitas formal dan Kristen sebagai identitas moral. Nah, apa yang terjadi ini sekarang dengan serangan teman-teman yang menurut saya kebanyakan itu fitnah. Nah, ini kan karena Kristen ini hanya sebatas identitas formal. Terdaftar anggota gereja, KTP tertulis, mungkin masih ada tanggung jawab ke gereja, tetapi ketika dia sampai ke kehidupan real keseharian dalam berkomunikasi, berinteraksi, menghadapi persoalan, nilai-nilai Injil itu yang ini. Jadi tugas ini ke depan, mari kita sama-sama melihat seluruh pelayan-pelayan gereja, semua orang-orang Kristen, ada tugas kita yang berat ke depan.